adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Nah adik-adik, hari ini kita masih melaksanakan sekolah minggu secara online bersama kakak, Kak Anggun. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, marilah kita mengangkat satu pujian yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya, dalam hitungan 1, 2, 3. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar? Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing untuk memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan bimbing sertai kami, urapi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Tuhan sertai kami dalam segala kegiatan kami untuk beribadah dan bersekolah minggu hari ini. Kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami, semua rancangan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Orang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesuslah Satu-Satunya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, sekarang tiba waktu untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya atau mengantarkan persembahan kepada BPH. Di BPH sudah tersedia kotak untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan pada hari Selasa sampai hari Sabtu pada jam kerja. Oke, adik-adik,
Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadiran-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pembangunan gereja-Mu, bagi semua kegiatan kami untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bimbing sertai persembahan ini, semoga bisa dipergunakan dengan baik dan benar. Ini kami anak-anak-Mu, kami berdoa. Orang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul manakan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jeli. Dadah adik-adik. Halo adik-adik, kita jumpa lagi nih pada pagi hari ini. Oke, sebelum Kak Jeli ajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu Kak Jeli mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Oke? Yuk, kita sebelum berdoa kita persiapkan diri kita dulu. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Oke? Udah siap ya? Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Kalau posisinya berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau Bapa. Bapak di surga, ajar kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, supaya kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya firman-Mu disampaikan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama dan Kak Jeli katakan amin. Oke, adik-adik semua, sebelum Kak Jeli ajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab dan juga Kak Jeli akan bercerita terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lihatlah drama singkat yang akan diperankan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kayaknya aku mau pindah sekolah nih.
Karena papa dan mama aku itu katanya mau pindah kerja. Mereka mau pindah kemana aku juga nggak tahu. Pokoknya aku nggak sekolah di sini lagi. Ya, terus gimana? Aku juga nggak tahu. Waduh, kami nggak ada teman dong. Iya, kita bertiga kan udah sering sama-sama. Kita udah sahabatan dari lama. Tapi kan aku nggak mungkin tinggal sendiri di sini. Jadinya kita harus pisah dong. Gimana ya, aku sedih. Berarti kita nggak ada teman dong. Cuma kita berdua. Ayolah, jangan pindah. Tapi gini, aku janji sama kalian berdua, walaupun aku pindah sekolah, aku tetap mau sahabatan sama kalian. Dan juga kalau aku balik lagi, kita semua akan ketemu deh. Aku janji sama kalian. Oke? Kalian jangan sedih ya. Janji ya, janji. Iya, Lihat janji. nih. Janji Oke, ya. kita Ayo, udah janji. janji ya. Oke, janji. Oke. Kalian juga jangan lupain aku ya. Oke? Enggak akan. Oke. Tessa, tadi aku ke rumah kamu loh. Pertama nggak ada kamu, kata mamamu kamu sedang pergi. Iya, aku tadi pergi ke pasar. Maaf ya, tadi aku nggak ada di rumah. Iya, aku tadi lama nunggu. Aku mau ngajak kamu main. Kamu mau ngajak aku main apa? Rencananya tadi aku mau ngajak kamu main tali, tapi berhubung harinya mendung, jadi kita nggak bisa dong main tali. Ya, padahal biasanya kita mainnya bertiga ya, pasti rame. Iya, bertiga sama Christine. Aku rindu loh sama Christine. Sama, aku juga rindu. Kira-kira dia masih ingat gak ya sama kita berdua? Kayaknya dia sudah melupakan kita, dan sepertinya dia juga sudah punya teman baru selain kita. Ya, berarti dia bohong dong. Kan dia janji untuk gak ngelupain kita. Iya, aku jadi sedih. Aku juga sedih. Lebih baik kita merangkai bunga. Iya, sini ada bunga. Hai. Siapa? Hai, Tessa Margaret. Hai. Kita sudah lama ya nggak berjumpa. Iya, aku kangen sama kamu. Nih, aku kan tepatin janji aku sama kalian. Kamu tahu nggak? Aku rindu banget sama kamu. Aku juga. Ye, Christine nepatin janji. Kalian tahu nggak? Aku beli kacamata baru. Wah, Dibeliin bagus papa sama banget. mama aku. Wah, keren. Nanti kapan-kapan aku belikan ya sama kalian ya. Iya, aku mau. Kamu juga mau kan? Iya, aku juga mau. Oke. Tadi aku ketok pintu kamunya nggak dengar kayaknya. Jadi aku disuruh masuk saja sama mama kamu, Tessa. Oh, karena aku lagi mainan. Aku lagi ngomong sama Margaret. Oh, kalian main apa nih? Kami lagi mau merangkai rangkai bunga. Aku boleh ikut nggak? Ayo. Tunggu. Kalian tahu nggak? Aku tepatin janji aku sama kalian. Kalian ingat nggak janji aku? Iya, aku ingat. Aku ingat kok. Aku tepatin janji aku. Ye. Ya, sekarang kita main ya. Ayo. Nah, adik-adik, gimana tadi drama singkatnya dari kakak-kakak? Oke, selanjutnya adik-adik silakan buka Alkitabnya. Ayo, Alkitabnya dibuka. Ya, kalau sudah, silakan buka di kitab Kejadian. Kejadian itu di perjanjian lama ya. Buka di kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Ayo ditandain ya. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Oke. Kalau yang sudah ketemu Kak Jelly di sini dan adik-adik yang ada di rumah, kita baca sama-sama ya. Dengan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka,
ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara, serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Oke, adik-adik, setelah membaca dari firman ini, Kak Jeli kasih judul yaitu menempati janji. Oke, ada gerakannya. Tuhan menempati janji. Tadi menempati janji aja ya, tapi Tuhan menempati janji. Ada gerakannya. Coba ikutin ya. 1, 2, 3. Tuhan menempati janji. Oke, coba diulang lagi. Bisa minta tolong setorang Kak Anggun bisa ke depan. Oke, kita sama-sama ya, kita belajar. 1, 2, 3. Tuhan menempati janji. Kalau kalian ada di rumah, terus ada saudara kalian boleh contohin Kak Jali dan Kak Anggun gini. Oke? Coba lihat ya. 1, 2, 3. Tuhan menempati janji. Oke? Tanpa Kak Jali coba. Tanpa kita dua ya. Kita tes yang di rumah. 1, 2, 3.
Wah, kita ulang lagi Kak Anggun. Oke. Kita nggak ngeliat tapi nggak apa-apa. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tuhan menempati janji. Oke, terima kasih Kak Anggun. Oke, senang sekali Kak Jeli hari ini dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, dari cerita yang sudah Kak Jeli, Alkitab yang sudah Kak Jeli bacakan tadi, diceritakan di situ bahwa ada seorang bapak yang bernama Bapak Abraham. Siapa tadi namanya Bapak? Iya, betul. Ya, namanya adalah Bapak Abraham, dan dia memiliki seorang istri namanya Sarah. Pinter yang tadi pembacaan Alkitabnya pasti bisa jawab. Nama bapaknya Bapak Abraham, dia memiliki seorang istri namanya Sarah. Suatu ketika datanglah 3 orang. 3 orang itu bertamu kepada Bapak Abraham dan dilayani sangat baik. Bahkan Bapak Abraham menyiapkan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Adik-adik, tadi diceritakan bahwa Bapak Abraham itu mengolah daging yang baik, yang empuk adik-adik. Wow, baik sekali ya Bapak Abraham ini. Tapi ternyata adik-adik, tujuan 3 orang tamu tadi datang kepada Bapak Abraham itu untuk menyampaikan ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa si Sarah, istrinya Bapak Abraham itu akan mengandung. Wah, hebat adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Bapak Abraham, Ibu Sarah akan memiliki anak. Senang gak? Senanglah Bapak Abraham. Tetapi si Sarah masih berpikir lagi adik-adik. Ibu Sarah ini berpikir, kalau aku hamil bisa gak sih? Ibu Sarah dan Bapak udah tua adik-adik. Lalu muncullah pertanyaan, mungkinkah aku bisa hamil sedangkan Bapak Abraham dan aku sudah tua? Ketika 3 tamu tadi menyampaikan pesan itu, Ibu Sarah tertawa. Tapi Tuhan tahu adik-adik, Tuhan tahu bahwa Ibu Sarah ini tertawa, tetapi dia menyangkalnya. Dia bilang, aku tidak tertawa. Tetapi pada kenyataannya dituliskan di Alkitab bahwa si Ibu Sarah ini. Nah adik-adik, Tuhan itu menjanjikan bahwa dia akan menempati janjinya kepada kita semua. Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Bapak Abraham meskipun dia pikir mustahil, aku memiliki seorang anak padahal aku sudah tua, tetapi Bapak Abraham tetap percaya. Benar sekali adik-adik, Bapak Abraham itu percaya kepada Tuhan. Ingat tidak tadi drama yang sudah ditampilkan yang lain? Di sini kan bahwa Kak Christine itu berjanji mengingat sahabat-sahabatnya. Dan benar, setelah Kak Christine Kak Christine tetap mengingat kembali teman-temannya. Dia tidak lupa. Sebelum dia pergi, Kak Christine sudah berjanji bahwa Kak Christine tidak akan melupakan persahabatan dengan teman-temannya. Nah, ketika dia datang kembali, dia masih mengingatnya. Begitulah Tuhan. Begitulah cerita dan teman-temannya. Di kitab juga diceritakan Tuhan menempati janjinya kepada Abraham. Oleh karena itu, kakak mau ajak kita semua, kakak di sini dan adik-adik semua yang ada di rumah, ketika kita sudah berjanji, kita akan menepatinya. Kalau Kak Jeli berjanji selalu bangun pagi, oke, harus laksanakan. Kalau berjanji
tidak boleh nakal sama teman. Oke, karena itu sudah janji, tidak boleh diingkari adik-adik. Kalau kamu berjanji kepada temanmu, kamu sesuatu, misalnya aku berjanji kepada Kak Christine, nanti Kak Christine janji kalau Kak Jeli dari luar kota akan kasih hadiah. Kak Jeli tidak boleh loh mengingkarinya atau melanggarnya. Jadi adik, kalau sudah berjanji ingat tidak boleh diingkari. Oke, sekian dari cerita hari ini. Tuhan Yesus menempati janjinya kepada kita dan kita tidak boleh melupakan janji kita pula kepada orang lain. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, cerita kita hari ini, kita mau berdoa. Tapi sebelum itu, untuk mempersiapkan diri kita, Kak Jeli mau ajak kita lagi untuk nyanyi Ibu Jari pertama deh. Oke, siap ya? Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima jari kelingking. Dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la, dum 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 la 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 la. Mari kita berdoa. Kalau berdoa itu tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar untuk menempati janji. Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Ajar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan dan menempati setiap janji kami. Janji kepada orang tua kami, kepada guru kami, bahkan kepada saudara kami, bahkan janji-janji kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.